Halo, perkenalkan nama saya Pipit Erika Setianingsih dengan NIM 2003102228. Saya Diski Afrika Arseti dengan NIM 20031102223. Kenalkan, nama saya Elmia Olivatus Zahra, NIM 2003102238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan tentang informasi umum Bank, Citibank, BPD DKI, dan BPR Artamoro. Yang pertama, tentang Citibank akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Citibank, di mana Citibank NA Indonesia atau Citi Indonesia adalah kantor cabang dari Citibank NA, anak perusahaan yang memiliki secara penuh oleh Citigroup yang berasal dari New York, Amerika Serikat. Citi adalah mitra perbankan terkemukakan untuk lembaga dengan kebutuhan lintas batas, pemimpin global dalam manajemen kekayaan serta pelayanan perbankan personal di Amerika Serikat. Citi menjalankan bisnisnya di hampir 160 negara dan yurisdiksi, menyediakan beragam produk dan layanan keuangan bagi perusahaan, pemerintah, investor, lembaga, dan individu. Di Indonesia, Citi telah berdiri sejak 1968 dan merupakan salah satu bank berjaringan internasional terbesar di negara ini, di mana Citi mengoperasikan 9 cabang di 6 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar. Di Indonesia, Citi memiliki jaringan distribusi korporasi sekitar 776 lokasi di 38 provinsi. Citibank Indonesia tersambung dalam jaringan ATM bersama dengan lebih dari 77.000 terminal ATM yang tersebar di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Berikut jenis Citibank. Citibank Indonesia adalah bank universal yang menawarkan berbagai layanan perbankan, retail, dan komersial. Citi telah hadir di Indonesia sejak 1968 dan merupakan salah satu bank asing terbesar di Indonesia berdasarkan ukuran aset. Berikut lingkup kegiatan. Citibank juga bekerja giat untuk memberikan kontribusi penting dalam sosial kemasyarakatan atau citizenship yang menjangkau berbagai lapisan komunitas yang membutuhkan. Di bawah payung Citi Peka Peduli dan Berkarya, Citibank memiliki misi untuk memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi bagi para penerima manfaat. Didirikan sejak 1998, Citi Peka atau Citi Peduli dan Berkarya merupakan payung dari seluruh kegiatan kemasyarakatan Citi Indonesia. Citi Peka memfokuskan kegiatan kemasyarakatan pada pilar literasi dan inklusi keuangan, pemberdayaan generasi muda, dan kesetaraan gender. Berlandaskan prinsip lebih dari filantropi, Citi Peka telah melibatkan lebih dari 50% karyawan Citi Indonesia sebagai relawan dalam berbagai kegiatan sosial. Selanjutnya ada tingkat kesehatan. Pada tahun 2011 dan 2012, predikat yang diperoleh adalah kurang sehat. Hal tersebut menyebabkan karena adanya penurunan nilai laba sebesar kurang 0,2 pada tahun 2011 ke tahun 2012, sehingga Citibank Indonesia Branch juga kurang mampu dalam mengelola aktivitasnya. Selanjutnya di tahun 2013 dan 2014, Citibank NA Indonesia Branch berhasil memperoleh predikat sehat dengan adanya peningkatan modal dan laba. Oleh sebab itu, Citibank Indonesia Branch juga kuat dalam mengelola aktivitasnya dan dalam memberikan pinjaman. Kemudian tahun 2015, Citibank Indonesia Branch memperoleh penurunan terhadap predikat yang diperoleh. 2015, modal yang sebelumnya berkisar 13% turun menjadi kurang 0,3%, sehingga hal itu juga mempengaruhi aktivitasnya dalam mengelola laba. Laba yang diperoleh pada tahun 2014 sebesar 29% turun drastis menjadi kurang 43% di tahun 2015.
karena pada penilaian kesehatan Citibank Indonesia Branch ini didasarkan pada nilai rasio Camel, maka dari penjelasan di atas dapat disajikan hasil penilaian tingkat kesehatan Citibank Indonesia. Berdasarkan rasio Camel dari tahun 2011 sampai 2015, Citibank NA Indonesia Branch mengalami fluktuasi dari hasil penilaian kinerja selama tahun 2011 sampai 2015, yakni pada tahun 2011 dan 2012 Citibank Indonesia Branch mendapatkan predikat kinerja yang kurang sehat. Kemudian di tahun 2013 dan 2014 berhasil mendapatkan predikat sehat, dan pada tahun 2015 Citibank Indonesia mengalami penurunan kinerja dan memperoleh hasil predikat yang kurang sehat. Namun untuk penilaian secara keseluruhan berdasarkan rasio-rasio yang telah dihitung, maka Citibank Indonesia Branch memperoleh predikat sehat karena untuk rasio yang mendapatkan penilaian sehat sudah lebih dari 3 rasio yang digunakan dalam metode Camel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil BPD DKI. Profil Bank DKI. Bank DKI merupakan bank umum KBMI kedua yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 99,98% dan Perumda Pasar Jaya 0,02%. Bank DKI berdiri dan beroperasi sejak tanggal 11 April 1961, merupakan bank pembangunan daerah pertama yang lahir di Indonesia. Seiring dengan terbentuknya kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, Bank DKI telah melalui sejarah panjang seiring dengan berbagai dinamika pesatnya pertumbuhan kota Jakarta dan telah mengalami beberapa kali perubahan status dan nama perusahaan. Dari awal didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi perusahaan daerah PD Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta pada tahun 1978. Pada tahun 1999 kembali berubah status dan nama perusahaan menjadi nama PT Bank Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya hingga berakhir menjadi PT Bank DKI sejak tahun 2008. Bank DKI memiliki visi menjadi bank pilihan untuk Jakarta yang maju dan sejahtera. Sebagai upaya untuk lebih memenuhi harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan, visi ini telah ditetapkan sejak tahun 2020 sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapabilitas dan daya saing serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi. Bank DKI telah memulai sejumlah rangkaian program transformasi 5.0 yang mencakup aspek bisnis dan support Pemprov DKI Jakarta, digital dan operasian, sumber daya manusia, struktur organisasi dan budaya, serta tata kelola, manajemen resiko, dan kepatuhan. Profil PT Bank DKI. Nama PT Bank DKI. Bidang usaha perbankan, kelompok usaha kelompok bank berdasarkan modal inti KBMI 2. Tingkat kesehatan bank 2 sehat berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan OJK tanggal 31 Desember 2022. Domisili Jakarta. Hasil pemeringkatan IDEA A, AA, Stabil Outlook, Pevindo. Tanggal berdiri 11 April 1961. Tanggal beroperasi 11 April 1961. Dasar hukum pendirian Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Jakarta Raya PT Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya nomor 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan dihadapkan Eliza Pandang SH Notaris di Jakarta. Pemegang saham pemerintah daerah Jakarta 99,98% dan Perumda Pasar Jaya 0,02%. Bursa terdaftar Bursa Efek Indonesia. Pendirian tahun 1961. Selanjutnya 1978 perubahan bentuk badan hukum dan nama menjadi PD PBD Jaya.
Selanjutnya 1992 aktivitas sebagai bank devisa. Selanjutnya 1999 perubahan bentuk badan hukum dan nama menjadi PT BPD DKI Jakarta. Selanjutnya 2004 pendirian unit usaha syariah. 2008 perubahan bentuk badan hukum dan nama menjadi PT Bank DKI. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang BPR Arto Moro, didirikan pada tanggal 3 Mei 2008 oleh Dr. Haji Subiakto, SH, MH, MM. Peresmian kantor pusat di Jalan Gajah Mada Raya nomor 155, Semarang, dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ali Mufid dengan semangat untuk melayani dan memberikan solusi demi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Semarang dan sekitarnya. Arto Moro terus memacu diri meningkatkan kompetensi, kualitas, dan layanan produk-produknya. Berbekal dedikasi, pengabdian, dan semangat untuk terus memperbaiki diri, pada hari jadi yang ke-12 di tahun 2020 telah melejit menumbuh masuk ke dalam jajaran 5 besar di kota Semarang, didukung oleh tenaga profesional yang saat ini sedang merampungkan pembangunan gedung baru 9 lantai di Jalan Sambiroto, Semarang, meneguhkan tekadnya untuk menumbuh menjadi BPR terbaik di kota Semarang. Pada tahun 2019, BPR Arto Moro mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 62%. Pertumbuhan tertinggi untuk BPR di Jawa Tengah berdasarkan Renstra pada tahun 2023, aset BPR Arto Moro ditargetkan menjadi sebesar 1 triliun. Kinerja dan pengelolaan yang terus mencatatkan pertumbuhan positif mendapatkan penghargaan dari majalah Infobank untuk kategori BPR dengan kinerja keuangan sangat baik. Setelah 2 kali menerima secara berurutan, tahun 2020 ini BPR Arto Moro juga menerima penghargaan serupa dari majalah Infobank. Kepercayaan diri masyarakat yang terus menumbuh kian meneguhkan semangat dan tekad BPR Arto Moro untuk terus melaju meningkatkan layanan dan produk demi semakin meningkatkan pengalaman serta kenyamanan nasabah dan masyarakat. Baik, sekian informasi profil Bank Citibank, BPD DKI, dan BPR Arto Moro dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pas maca nek gendang